Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Terima kasih banyak-banyak and welcome back to Hanomi TV. Semoga kamu dipermudahkan urusannya, sehat selalu dan juga selalu bahagia. Video kali ini sebenarnya membuatkan aku tertanya-tanya ya. Sebab kita tahu kalau namanya kelab besar akan ada stadium sendiri. Macam kita tahu di luar negara kita ada Manchester City, lepas tu Arsenal memang ada sendiri dia punya stadium. Dekat Malaysia kita ada JDT, Johor Darul Ta'zim, itu pun ada stadium sendiri juga. Tetapi yang menjadi persoalanku, kenapa Indonesia dia ada kelab yang sangat-sangat besar dan mempunyai supporter yang sangat fanatik macam Persib dengan Persebaya, lepas tu Arema. Dan kalau aku tidak salah yang ada stadium sendiri itu adalah Bali United. Itulah yang membuatkan aku ingin tahu mengapa dan kenapa. Jadi ada satu video daripada 90 minit lokal. Kenapa kelab Indonesia tidak bangun stadium sendiri? Menjadi persoalan ya ini ya. Sebab aku tahu kalau Persib dia buat stadium sendiri memang aku rasa stadium tu setiap kali game memang penuh lah. Jadi kita akan tengoklah video ni sama-sama guys. Anyway, terima kasih banyak-banyak yang subscribe. See you. Let's go to the video. Let's go. Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit TV. Kali ini kita bakal bahas kenapa sih klub Indonesia tidak punya stadion sendiri, dan kira-kira siapa sih klub bola Indonesia yang mampu dan harusnya punya stadion sendiri. Seperti yang kita tahu, permasalahan stadion selalu menjadi musuh besar bagi klub-klub di Indonesia. Mulai dari izin menyewa, harga sewa, juga kualitas stadion itu sendiri. Kita ambil contoh Stadion Adi Matalata markas PSM Makassar. Mohon maaf nih, bukan tak bermaksud menghina, tapi seringkali markas PSM ini jadi bahan olok-olokan. Sekejap. Kalau aku tengok di sini pun dia punya pembangunan macam lama betul sudah ya. Tiadakah orang mau selenggara? Padahal PSM Makassar adalah salah satu klub besar di Indonesia. Tapi kita tak bisa menyalahkan manajemen PSM karena mereka cuma menyewa. Yang jadi pertanyaan ya Pemkot mereka. Berikutnya ada Persija yang beberapa tahun yang lalu sempat jadi tim musafir ke Solo karena tidak punya stadion sendiri di Jakarta. Kalau tak dapat izin main di GBK ya Persija kudu rela main di Bekasi atau sekitar untuk menggelar pertandingan. Kesulitan mencari stadion bagi klub-klub besar Indonesia tidak lepas dari kemampuan mereka untuk mengelola stadion sendiri. Maklum, sebagian besar stadion di Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah atau wilayah setempat. Alhasil klub. Tapi kalau aku tengok di sini kan, kalau setiap klub ada stadium sendiri memang gempak lah ya. Seolah tidak memiliki kuasa untuk menggunakan stadion. Lalu kenapa sih kok klub Indonesia tak bangun stadion sendiri saja ketimbang menyewa Pemkot? Jawabannya sederhana. Karena biaya pembangunan stadion itu mahal, belum lagi biaya perawatannya. Kita ambil contoh pembangunan stadion Batakan di Balikpapan yang menghabiskan biaya 1,3 miliar. Sedangkan klub-klub di Liga Indonesia masih memprioritaskan anggarannya untuk hal lainnya seperti gaji pemain. Intinya sih pas-pasan lah. Sedangkan jika kita berkaca di luar negeri, stadion seperti Emirates Stadium Arsenal, Allianz Arena Bayern Munchen, Etihad Stadium Manchester City itu dibangun oleh sponsor. Tentu dengan catatan kondisi liganya kondusif, gak seperti Liga Indonesia. Nasib klub Indonesia itu seperti klub di Italia kecuali Juventus ya. Mereka semua menyewa stadion. Tentu kalian pecinta bola lawas atau kalau dulu Liga Italia itu yang terbaik. Hanya karena mereka tak swasembada stadion sendiri, akhirnya kualitas liganya disalip negara lain. Sedangkan di Indonesia, Bayangkara FC menjadi satu-satunya klub Indonesia yang telah mengelola stadion sendiri. The Guardian memiliki stadion perguruan tinggi ilmu kepolisian PT IKA Jakarta Selatan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia Polri.
Meskipun hanya berkapasitas 2.500 penonton, Bayangkara FC tidak perlu repot-repot menyewa stadion lain di luar dengan harga yang mahal. Betul? Ya, meskipun punya stadion sendiri, namun kualitas stadionnya enggak banget ya. Lapangannya becek dan licin, jadi gak usah diperhitungkan stadion Bayangkara ini. Salah satu klub dengan pengelolaan stadion terbaik ialah Bali United. Betapa tidak, stadion Iwayan Dipta Gianyar memiliki rumput berkualitas dan bench pemain yang nyaman, toko merchandise mewah, cantik dan ya dia punya eksklusif stadium di dalam stadion. Namun demikian, Bali United rupanya tidak mempunyai hak milik atas stadion Iwayan Dipta. Stadion tersebut masih dipegang oleh Pemkab Gianyar. Bali United diketahui telah mengontrak stadion berkapasitas 25.000 penonton itu selama 10 tahun. Hasil tim Serdadu Tridatu punya kuasa penuh untuk mempercantik stadion dengan pendanaan kuat yang dimiliki dan tidak bergantung kepada minimnya anggaran APBD. Ini Bali United punya stadium kah? Basis supporter puluhan ribu, ratusan ribu, kapan punya stadion sendiri? Kok mereka agak bisa seperti Bali United, setidaknya menyewa gitu? Mungkin pertanyaan itu muncul di benak kalian. Pada kenyataannya, klub-klub besar Indonesia seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC, Persibaya Surabaya, dan PSM Makassar masih menumpang stadion milik pemerintah daerah. Dan harusnya klub-klub ini punya stadion sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena nilai lebih sepak bola Indonesia adalah fanatisme supporter. Betul. Akar masalahnya itu. Guys, sekejap aku rasakan kalau kita ada klub yang terlampau besar, lepas tu dia punya supporter pun boleh berjuta-juta, sepatutnya memang ada sudah stadium khas untuk klub tu sendiri. Ada di manajemen klub, mau nggak dia nyari investor, mau nggak dia nabung dulu, sedangkan jual beli pemain aja di tim Indonesia masih nyari yang free transfer. Persib Bandung sejatinya mampu membangun stadion sendiri. Hal ini dilihat dari jumlah fans yang sangat banyak dan cukup besar di Indonesia. Dari segi finansial, Persib Bandung tergolong tim yang cukup mapan dan sangat mapan. Dengan keuangan yang seperti itu, jika manajemen Persib dan bobotoh mempunyai keinginan kuat, maka membangun stadion sendiri bukanlah hal yang mustahil. Betul. Saat ini Persib menggunakan stadion GBLA yang merupakan milik Pemkot Bandung. Berikutnya adalah tim ibu kota Persija Jakarta. Basis pendukung yang sangat besar dan tentu saja nama yang melegenda sejak 1928. Rasanya Persija sangat pantas untuk memiliki stadion sendiri. Betul? Sekarang Macan Kemayoran memilih stadion SUGBK untuk kandang mereka. Namun pada kenyataannya mereka kerap mengalami kesulitan mendapatkan izin penggunaan dan akhirnya bertanding di luar Jakarta. Dan sepertinya Persija cukup layak untuk membangun markas mereka sendiri. Berikutnya ada Arema FC. Arema Klub pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi AFC ini. Arema sebenarnya baru berdiri pada 1987, namun telah memiliki prestasi dan punya basis fans yang cukup besar, yang disebut Aremania. Jika Arema sudah mampu membangun stadion sendiri, maka nama Arema akan semakin besar dan terlihat sangat profesional untuk sebuah klub sepak bola asal Malang. Arema juga tim terakhir asal Indonesia yang bermain di Liga Champions Asia. Berikutnya melihat 4 gelar yang sudah didapat oleh Persipura Jayapura. Klub yang sering menyumbang pemain-pemain bertalenta asal Papua ke timnas ini sebenarnya layak memiliki stadion sendiri. Dilihat dari keuangan Persipura yang cukup stabil dan memiliki sponsor yang cukup besar, PT Freeport Indonesia, tak ada alasannya sepertinya Persipura mempunyai stadion sendiri sangat layak. Dengan membangun stadion sendiri, prestasi yang akan didapat Persipura dipercaya akan terus bertambah. Yang lainnya ada PSM Makassar, juga tak pernah sepi penonton. Maksudnya banyak tim-tim ataupun klub-klub yang sangat-sangat besar, tapi diorang masih lagi berfikir 2 kali untuk bikin stadium sendiri untuk masalah kewangan yang tidak cukup. Tapi kalau tengok di sini di Jackmania Persija tu, klub-klub lama sepatutnya dari dulu lagi memang ada kewangan yang lebih cukup diorang kumpul, tapi tak tahulah mungkin ada masalah kan.
Dengan dukungan sponsor seperti Semen Bosowa dan Kala Group, bukan tidak mungkin jika mereka memiliki kemampuan investasi dalam bentuk stadion sendiri. Dan yang terakhir ada Persebaya Surabaya. Persebaya hijau ya. Liga 1 pada tahun 2018 yang lalu, penonton Persebaya tidak pernah sepi. Bonek mania selalu memadati Gelora Bung Tomo saat Persebaya bertanding. Bukan tidak mungkin harusnya Persebaya bisa membangun stadion sendiri melihat dari harga tiket yang cukup tinggi dan fanatisme bonek untuk menonton pertandingan. Tuh, dengar. So ya guys, tadi aku tengok penjelasan kenapa klub-klub besar Indonesia tidak buat stadium sendiri yang dikatakan ada masalah keuangan. Tapi kalau aku tengok di sini pun memang lebih daripada cukup lah kalau Persib ataupun Persebaya dia buat stadium sendiri. Tapi mungkin ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi tidak dapatlah dorang buat stadium sendiri. Ya, begitulah guys. Anyway, aku doakan untuk klub-klub Indonesia, mana tahu satu hari nanti dapat buat klub stadium yang macam JDT itu. Memang hebat lah ya. Anyway, terima kasih yang tengok video ni. Kita jumpa di next video lah macam biasa. Assalamualaikum. Thank you and I love you.